Bersama Power Editor, kita akan mengenal CapCut Desktop. Oke, untuk pada kali ini kita akan sedikit mengenal tentang interface dari CapCut Desktop atau PC atau laptop. CapCut di sini adalah aplikasi baru editing yang pertama kali launching pada mobile. Kemudian berkembang menjadi aplikasi yang terdapat pada desktop. Aplikasi ini sendiri itu sangat mudah. Kita akan mengenal interface CapCut pada desktop. Saya sudah mendownloadnya dan ini adalah aplikasinya. Setelah kalian buka, ini adalah interface yang pertama kali akan kita temui. Di sini ada beberapa project yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya itu di paling kiri atas ini ada sign in, atau kita bisa mentautkannya dengan TikTok, Facebook, ataupun Google. Kita bisa pilih salah satunya. Kemudian kita apabila ingin membuat project, di sini tinggal klik saja di bagian tulisan new project. Tunggu sebentar dan kita akan masuk. Untuk interface-nya juga di sini cukup simple dari aplikasi samping yang sebelumnya kita sudah tahu tentunya. Di aplikasi ini dari bagian kiri atas dari media itu sendiri. Media di sini biasanya kita untuk memasukkan video yang akan kita edit, beberapa potongan video yang kita akan edit. Caranya bisa langsung import, klik dan memasukkan video seperti ini, ataupun bisa langsung mendragnya. Tapi drag ini hanya berlaku pada Windows 10 ke bawah. Kalau Windows 11 harus import seperti tadi. Seperti biasa nih, masukkan, klik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini cukup simple. Kemudian pada selanjutnya di kanannya itu terdapat preview. Preview di sini adalah display untuk melihat footage atau video yang telah kita take, yang akan kita edit. Bisa dilihat. Oke. Kemudian di library juga di sini ada. Nah, di sini ada blank item. Nah, perlu kita ketahui aplikasi CapCut ini bisa offline, tetapi lebih baik online. Kenapa? Karena aplikasi ini membutuhkan adanya fitur-fitur yang harus di-download, seperti efek-efek seperti di sini. Dan efek-efek ini cukup update atau trending, jadi tidak usah bingung untuk mencari di beberapa YouTube. Jadi bisa langsung saja download di sini dan tentunya itu gratis. Oke, selanjutnya setelah dari media kita masuk ke audio. Pada audio ini biasanya kita memasukkan audio dubbing atau dari kita sendiri, dari musik. Karena di sini berupa online, maka di sini ada beberapa sound yang terhubung kepada internet dan tentunya harus kita download. Di sini ada gambar seperti ini. Nah, ini kita download. Tunggu beberapa detik. Nah, kemudian bisa memasukkan audio juga langsung. Seperti ini. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Adapun audio ini bisa kita ambil langsung dari TikTok. Caranya yaitu dengan sign in atau mentautkan aplikasi CapCut ini dengan TikTok. Interface selanjutnya yaitu teks. Pada teks ini sendiri, untuk teks defaultnya yang biasa bisa langsung kita ketik. Nah, seperti ini muncul. Gimana cara mengubah teksnya? Di bagian kanan. Di sini bisa kita ubah menjadi misalkan Indonesia. Oke. Teks ini kita bisa ubah dari fontnya. Di sini ada fontnya. Pertama mungkin dari sistem ya. Kemudian kita bisa lihat fontnya ada banyak. Tentunya di sini, tapi harus menggunakan internet.
karena beberapa font harus di-download. Tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini banyak font-font yang belum kita download. Nah, kita coba Montserrat ya. Fontnya bisa kita ubah, ukurannya, stylenya. Banyak sekali font-font yang cukup trending dan cukup banyak digemari orang-orang. Di sini Anda bisa upscale, position. Nah, jadi di bagian kanan ini untuk mengedit dari fitur dari kiri. Jadi untuk bagian ini untuk mengedit apa yang telah kita masukkan di sini. Tentunya dengan mengklik dahulu. Seperti itu. Misalkan seperti ini. Kemudian di bawahnya itu ada efek. Nah, jadi teks ini ternyata mempunyai banyak efek. Di sini ada seperti ini. Kita download dahulu karena saya belum mendownload ya. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin ubah teksnya, klik teksnya. Kemudian di bagian kanan kita bisa ubah. Seperti ini. Misalkan bahaya. Dan seterusnya. Nah, di teks-teks ini ada teks trending, basic, luminous, multicolor, yellow. Nah, sini apa? Ada tulisan Pro. Pro di sini tentunya ya yang versi premiumnya. Tapi tanpa kita harus premium, yang gratis atau free itu sudah cukup. Blue, green, pink, text template. Nah, ini ada template dari teks yang lumayan bagus dari tipografinya. Kemudian yang paling sangat membantu di sini ada auto caption. Nah, auto caption ini adalah penulisan dari subtitle. Ya, subtitle ini bisa beberapa bahasa, cukup banyak di sini pilihannya, bisa Inggris, Indonesia. Karena suara di sini menggunakan bahasa Indonesia, bisa kita create dengan mengklik audio atau percakapan, kemudian create dengan mengenerate-nya. Maka dia akan muncul di atasnya. Kita akan percepat di bagian sini. Nah, auto caption kita sudah jadi. Di sini auto caption sudah jadi. Nah, pada ini layar preview sudah bisa kelihatan. Nah, di sini bisa kita perbesar. Nah, kita akan belajar bagaimana. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa kita edit sedemikian rupa untuk diperbagus. Kemudian selanjutnya, oke, sebelum itu di sini local caption. Mungkin kita mempunyai subtitle yang telah jadi, kemudian akan memasukkannya, yang tentunya di sini menggunakan format SRT, LRC, dan AS caption. Itu bisa langsung import di sini. Selanjutnya ada stiker. Stiker ini biasanya digunakan pada video-video yang memang cukup unik atau komedi. Nah, kita tidak perlu susah untuk mendownload di beberapa YouTube template dan apalah sebagainya. Kita cukup saja download di sini. Tentunya harus menggunakan internet. Ada trending, emphasis, icon, nanti bisa dilihat teman-teman sekalian. Nah, di sini banyak sekali. Biasanya YouTuber, vlogger itu mengutamakan kecepatan, maka aplikasi CapCut ini sangat diminati oleh para content creator. Oke, setelah dari stiker, ini banyak sekali dan tentunya harus download. Kemudian kita masuk ke efek. Nah, pada efek ini adalah efek pada sebuah video. Efek video. Di sini ada Pro. Nah, kita akan menggunakan surface blur. Kita akan masukkan. Oh, tidak kelihatan ya. Kita akan masukkan rotate focus. Kita coba play.
belajar bagaimana cara efek-efek ini sangat mudah dan sangat praktis pada CapCut. Banyak sekali di sini. Kemudian untuk body effect, efek-efek yang sangat trending. Nah, ini cukup kita tekan saja. Tentunya body effect ini khusus ya bisa untuk digunakan pada video kita. bagaimana cara Ini kalau terlalu banyak efek cukup aneh, nanti bisa diotak-atik. Kemudian untuk transisi, nah untuk perpindahan dari footage ke footage biasanya kita harus menggunakan transisi. Transisi di sini sangat bagus ya. Di sini ada black fade, paper blow, dan di aplikasi sebelah tentunya transisi seperti ini itu harus menggunakan plugin atau hanya sedikit fitur bawaan. Kalau di si CapCut ini hanya download, tinggal pasang. Cukup simple. Light effect, basic split, glitch, dan sebagainya. Oke. Setelah itu filter. Apa bedanya filter sama efek? Kalau efek tadi itu untuk gambar videonya bisa kita gerakan, kita manipulasi seperti pada foto. Kalau filter ini hanya gambarannya saja. Misalkan kita ingin mengubah warnanya, maka kita hanya klik. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ada adjustment. Pada adjustment, ini juga sangat bagus pada adjustment ini. Adjustment clip biasanya saya menggunakan adjustment clip ini untuk menimpa keseluruhan. Jadi layer yang paling atas ini untuk menimpa efek paling atas pakai adjustment. Oke, kita pindah ke sampingnya. Di sini ada preview tapi di sini tulisannya player ya. Di samping pojok kanannya ini ada color oscilloscope. Turn off kan ya. Biar lebih lancar. Untuk preview quality juga, karena laptop saya ini tidak terlalu tinggi speknya, maka saya mengutamakan performance priority, jadi supaya smooth dalam playbacknya. Kemudian di sini juga ada fitur export still frame. Jadi untuk frame ini itu bisa kita export secara langsung. Bahasa lainnya mungkin di capture ya. Capture pada posisi ini. Jadi kita nggak usah pakai screen capture, tapi otomatis dengan fitur ini kita bisa capture. Mungkin bisa digunakan untuk thumbnail atau apa itu. Oke, di bawahnya di sini ada gambar. Ini adalah durasi dari timeline. Kemudian untuk ini sendiri, sampingnya itu adalah durasi dari footage. Nah, di sampingnya sih ada untuk desibel, tanda dari audio. Kemudian di sini bisa untuk diperbesar. Oke. Nah, yang paling penting di sini ada rasio. Rasio ini biasanya kita gunakan sesuai dengan video yang akan kita tuju. Misalkan di sini saya menggunakan 16:9. Outputnya bisa Facebook, bisa YouTube atau apapun itu. Kalaupun TikTok di sini juga ada versi potret. Nah, bisa diubah seperti ini. Di sini banyak pilihannya. Kemudian untuk di atasnya ada shortcut. Di shortcut ini bisa kita gunakan untuk mempercepat dari kinerja editing kita. Banyak. Adapun shortcut ini di sini ada banyak, ada shortcut 1, 2, 3. Sesuaikan saja. Mungkin yang paling mirip dengan aplikasi sebelumnya atau yang biasa digunakan tinggal pilih. Kemudian player bisa dilihat di sini beberapa shortcut, basic, other. Oke, selanjutnya kita akan turun di bagian kanan di sini ada video. Nah, di basic.
Ketika kita mengklik video, di sini akan muncul basic. Nah, pada basic ini banyak efek-efeknya ya. Efek pertama ada efek. Nah, karena saya menggunakan surface, bisa kita ubah di sini. Oke. Itu kemudian ke bawah position, blend, stabilize, noise reduction. Nah, ini efek yang cukup bagus pada CapCut ini dan sangat kompetitif dengan aplikasi lain, yaitu ada stabilize, noise reduction. Tapi di sini harus menggunakan Pro ya. Ada removing video flicker. Biasanya dalam video-video wedding atau video sinematik mungkin ya, biasa kita sebut, sering ada flicker di mana FPS-nya tidak sesuai atau jumping dengan lighting yang ada. Bisa menggunakan removing video flicker. Kemudian sampingnya ada cutout yang biasanya kita menggunakan pada green screen, bisa kita gunakan di sini chroma key. Kemudian sampingnya ada mesh di sini. Nah, video kita bisa kita slide up, slide out, slide up, slide down. Nah, di sini banyak, bisa split atau apapun itu di enhance. Nah, pada enhance aplikasi ini yang paling bagus dan paling mudah, di sini ada fitur face. Jadi kita bisa mendetek dari muka yang ada di video. Di sini. Ini sangat luar biasa. Di sini ada facial beauty. Apabila di sini ada gambar muka atau gambar orang, kita bisa didetek dengan AI-nya. Kemudian selanjutnya sampingnya ada audio. Untuk audio sendiri, di sini bisa kita klik, nah, bisa menaikkan menurunkan audio. Ada fade in, fade out, noise reduction. Wah, ini bagus sekali. Kemudian untuk efek dari suara, misalkan suara kita pengen dirubah menjadi robot, lofi, megaphone, dan seterusnya, ini ada di sini. Dan fitur ini sangat membantu dan simple tentunya. Nah, ini ada speed ya, audio kita bisa dipercepat, diperlambat, voice tune-nya banyak sekali. Oke, setelah itu sampingnya itu ada speed. Nah, tadi pada video itu ada speed, terus animation. Nah, pada animation, jadi untuk video kita itu bisa menambahkan di awal video atau di akhir video ada in-out, itu menggunakan efek audio. Kurang lebih seperti transition, cuma kalau transition itu biasanya digunakan antara penyambung antara video pertama dan video kedua. Tapi apabila animation pada klip ini di bagian kanan, ini biasanya digunakan hanya pada satu klip video. Nah, ketika kita memasukkan salah satunya seperti ini, nah, di sini ada durasi yang bisa kita atur sendiri. Saya menerapkan 0,5 detik. Nah, bisa kita ubah. Jadi 1 detik. Tergantung kebutuhan kita. Ada outputnya juga, kurang lebih sama, tapi versi out. Ada combo. Combo berarti kita digabung ya. Kemudian selanjutnya ada tracking. Nah, ini yang paling bagus apabila footage kita ada body atau ada manusianya, kita bisa track dengan motion track. Oke, adjustment. Nah, auto adjust. Nah, untuk coloring, nah, biasanya orang editing untuk profesional biasa menggunakan DaVinci Resolve. Tentu di sini juga tidak kalah bagusnya. Pada CapCut ini ada fitur yang cukup bagus. Di sini ada fitur coloring. Itu posisinya di video di adjustment. Nah, di sini ada basic, HSL, coarse color wheel. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah belajar. Nah, ini posisinya di sini ada basic, HSL, coarse color wheel. Oke. Kemudian kita turun ke bawah. Di sini ada timeline. Timeline dari sebuah project ya. Di sini ada beberapa shortcut A, B, select left, select right word. Oke, di sini beberapa fitur ya.
Di samping ada menghapus, playback, mirroring, kemudian ada rotate, kemudian ada crop. Nah, jadi video kita itu bisa kita crop lewat sini. Bisa kita crop otomatis di sini. Misalkan kita akan crop ya. Oke, confirm. Set. Jadi otomatis video kita itu akan dipotong. Tapi projectnya tidak mengecil, hanya video dari scene tersebut. Oke, kemudian di sini ada audio. Nah, untuk aplikasi ini kita bisa merecord audio secara langsung, jadi directly dari aplikasi ini. Nah, ini. Adapun efeknya ada echo, mood project. Jadi kita hanya bisa mendubbing audio dari eksternal. Jadi misalkan kita sudah ada audio efek banyak tapi hanya mendubbing, bisa kita mute. Jadi fitur ini sangat membantu bagi agan-agan sekalian yang akan mendubbing sebuah video. Oke, setelah itu di samping ini ada fitur main track magnet. Jadi seperti ini contohnya. Nah, dia akan otomatis turn auto snapping. Nah, auto snapping ini biasanya dalam video itu kan jadi akan men-snap otomatis, linkage, dan di sini ada turn off preview. Nah, di sini juga ada zoom in, zoom out. Shortcutnya paling mudah itu adalah Ctrl scroll itu untuk zoom, kemudian Alt scroll itu untuk roll dari timeline. Oke, setelah jadi, misalkan kita hal terakhir adalah export. Untuk export ini di sini saya sudah jelaskan pada video yang di atas, kanan atas bisa dilihat. Di sini ada title, export, file yang akan kita simpan di mana, video exporting, bitrate, codec, format, frame rate, cover, export. Nah, di sini karena sudah, maka kita tinggal ekspor. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini Power Editor. Share, like, and comment jika kamu suka, and see you.